Selamat jumpa dengan SLB Channel yang memberikan informasi-informasi menarik dan informasi. Klik aja di SLB Channel. Di samping gua ada Bang Beng. Hai. Udah belum kenalin udah hai aja. Bang, di samping gua ada Bang Beng Betawi Ningrat yang merupakan salah satu pengajar di Padepokan Silat Deprok Cilandak ya. Oke, kita tungguin dia ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Kelihatan seger banget Bang sekarang nih kelihatannya. Alhamdulillah Bang, berkat dampak corona, jadi kita kebanyakan ngerem di rumah. Tambah gemuk Bang ya? Yang namanya kita Bang. makan tidur. Tapi pikiran nih Bang ya? Ya pikiran duit kagak ada, ya begini dah. Syukurin aja Bang, yang penting Bang sehat aja. Ya. Oke Bang, ngomong-ngomong nih di sini kan lagi habis ada pembukaan setelah diberhentiin 3 bulan. Latihan silat Deprok itu udah dimulai lagi Bang Sari yang memulai buat ngelatih. Yang gue pengen tanya Bang, Deprok itu apa sih Bang sebenarnya Bang? Apa dia itu aliran, apa dia perguruan atau apa? Tolong jelasin Bang dikit-dikit. Deprok, oke. Bicara soal Deprok. Deprok itu salah satu yang ada di tanah Betawi. Oh iya. Itu namanya Deprok. Deprok itu apa sih? Deprok itu duduk tanpa alas. Oh, duduk tanpa alas itu Deprok. Deprok. Oh. Kalau pakai alas namanya lesehan. Iya. Itu Paham. pecel lele, lesehan. Lesehan. Kayak gitu dah. Iya. Kenapa diambil silat Deprok? Karena ya, silat Deprok tuh silat paling males. Silat yang kagak mau gerak cuma duduk aja. Oh. Pertanyaannya adalah orang lagi duduk Deprok siapa yang mau ngajakin berantem? Nah, iya. Orang diem aja ya. Orang diem aja. Apalagi kalau duduk Deprok temennya kopi sama rokok, Lah, gorengan. mantap. Lupa diri, Bang. Lupa ya, duduk dulu ya Bang. Duduk mulu kalau diri pulang. Habis berarti itu kopi. Ya, nambah. Ya Bang, lanjut Bang. Gitu. Jadi bicara soal Deprok, silat Deprok itu Deprok berkembang di daerah Cilandak Pondok Labu ini, ya khususnya di Jalan Pringgodan di ujung, tepatnya di Pangkalan Jati Baru ini kan. Saya yang membawa silat Deprok masuk ke kampung sini. Oh, iya. Dan saya punya guru. Nah tadi omongan abang nggak enak juga tuh, nggak etis banget kalau dibilang guru besar saya. Iya. Karena saya masih punya guru lagi. Iya. Ya Bang Sari kan kenal gurunya, tahu gitu. Dan murid-murid juga ya memang belajar sama guru, kita punya guru. Nah, guru kita itu namanya Baba Nai. Oh, Baba Nai. Iya. Ya, Baba Nai itu Nai Sofyan. Nah, dia asli orang Condet. Nah, makanya silat Deprok ini ada ya asal muasalnya dari Condet. Gitu Bang, kalau abang bicara soal Deprok. Ya Bang, setelah gue tahu ya asal muasal Deprok sampai ke Pangkalan Jati Baru Bang. Ya. Terus Bang, apa motivasi lu bawa silat Deprok yang dari Condet kemari Bang? Kan di sini juga pasti kan udah ada tuh Bang ya. Entah apa-apa gue juga nggak tahu alirannya. Terus yang bikin lu pengen ngenalin Deprok di daerah ini apa? Sebenarnya nggak ngenalin ya. Sebenarnya kita cuma mengembangkan apa yang udah ada. Kita kan jatuhnya melestarikan yang udah ada. Gitu ya. Bicara soal melestarikan yang udah ada, silat Deprok ini kan emang udah ada. Cuma kan emang di tanah Pringgodan di ujung Pangkalan Jati Baru ini kan masih kurang familiar. Ya, kurang dikenal Bang ya. Iya, kurang dikenal, orang kurang coba. Akhirnya saya datang untuk mengenalkan. Sebenarnya bukan aliran baru, ini aliran lama. Tadi pertanyaan yang mana? Sampai apa motivasi lu bawa Deprok ke sini? Motivasi saya sebenarnya banyak. Cuma kalau saya ambil garis besarnya aja, motivasi saya adalah biar anak muda kenal adat istiadat, khususnya silat. Ya, seperti pepatah yang mengatakan lupa kacang kulitnya. Nah, lupa kacang kulitnya, salah itu Panjul. Orang mah kacang lupa kulitnya, lu Kacang bagaimana? lupa sama kulitnya. Ya. Gini, generasi muda kita jangan sampai lupa sama adat istiadat, budaya dan tata krama yang ada di lingkungan kita. Betawi khususnya Bang. Oke. Bang, gini Bang, masalah Betawi dan budaya Bang. Lu juga banyak orang tahu lu adalah salah satu seniman budaya. Salah satu seniman budaya Betawi, ya kan? Ya. Gini Bang, budaya Betawi itu kan sekarang ini sepertinya tersingkirkan sama budaya-budaya yang dari luar. Ya kan sepertinya yang gua anggap ya mindset orang awam kayak gua, gitu Bang. Menurut sebenarnya kayak gimana Bang? Sebenarnya Sebenarnya sih
anak-anak muda sekarang untuk budaya Betawi udah mulai tren ya. Udah mulai mereka udah mulai kenal, mereka udah mulai bangga dengan bahasa mereka udah mulai bangga dengan adat istiadat mereka udah mulai bangga dengan tradisi mereka. Gitu. Jadi kalau dibilang terbelakangan, saya rasa enggak juga. Banyak juga orang-orang Betawi, khususnya daerah pinggir ya, daerah pinggir tuh masih kenal dengan budayanya. Nah, kebanyakan juga ada juga yang daerah tengah tuh kayak salah satu daerah Priok, kita nggak nyebutin merekanya gitu. Ada yang lupa dengan budayanya karena mereka udah terkontaminasi dengan pendatang-pendatang. Nah, disinilah tugas kita, gimana caranya ini kita punya kebudayaan, ini kan kearifan lokal yang harus kita jaga. Benar bang. Kan begitu, makanya target sasaran kita di sini adalah Sanggar Depok sendiri, target sasarannya adalah anak muda. Karena kan bisa dibilang burung Garuda terbang ke angkasa, terbangnya mencari makan. Anak muda harapan bangsa, di pundaknya harapan di Betawi. Cakep, memang pemuda adalah harapan bangsa. Tuh. Iya, benar bang. Nah iya, jadi disinilah kita mulai berpikir gimana caranya kita mulai kembangin visi misi kita congkahin, kita kembangin. Alhamdulillah banget. Nah, disinilah peran saya, nggak bisa saya jalan sendiri. Nah, di sini kita punya saudara, di sini kita punya abang, gitu kan, ada Bang Sari. Nah, pun kalau tidak ada Bang Sari, ya mungkin saya kita bakal bisa jalan. Karena apapun itu harus ada yang backing, ada yang support. Nah, kebetulan banget ya, bukan kebetulan juga, Allah udah ngasih jalan saya nih ketemu Bang Sari. Kita sama Bang Sari satu visi, satu tujuan untuk membangun budaya di kalangan anak-anak muda. Ya udah bergerak sampai sekarang. Alhamdulillah bang. Memang kalau bukan kita siapa lagi yang membagi punya budaya, ya kan? Lagian Betawi tanpa ada kesenian dan budaya-budaya Betawinya, ya jadi apa Betawi sekedar nama? Karena identitasnya kan ada di budaya. Oke bang, terima kasih. Ini udah menyempatin waktunya. Gue dukung, mudah-mudahan kebudayaan Betawi tetap jaya, anak mudanya tetap cinta sama budayanya, dan kita selalu sehat bang. Ya. Oke guys, cukup gua wawancara sama Bang Beng Betawi Ningrat yang tadi udah ngungkapin Sanggar Depok, budaya Betawi bagaimana dari generasi budaya. Mudah-mudahan generasi kita akan semakin mantap, semakin jaya, dan kita menjadi orang-orang yang cinta dengan budayanya. Ada satu lagi Bang pesennya. Bang? Burung Garuda bukan buaya. Cakep. Terbang jauh ke negeri Cina. Wis, jauh amat ya. Anak muda yang berkarya. Oke. Orang tua tolong dibina. Wis, ya. Orang tua, anak muda harus paketan supaya tercipta kekuatan yang super. Nah, ya. Oke guys, subscribe channel SLB. Jangan lupa supaya channel itu terus berkembang. Sekian dari gua, Lam Pita Gares. Bye bye.